Memang ada perdebatan tentang apakah yang dilarang hanyalah daging babi atau juga seluruh bagian tubuh babi. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla menyebut keharaman seluruh anggota tubuh babi ini ijma. Jadi Tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. yang nggak percaya itu ya orang munafik, orang liberal yang ngaku beriman. Salah satu interpretasi bilang bahwa yang diharamkan adalah binatang bernama khinzir. Kata khinzir itulah yang digunakan dalam Al-Quran. Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Khinzir adalah hewan liar yang hidup di gurun Arab di masa Nabi Muhammad hidup dulu. Terus tafsir mana yang menyebutkan bahwa khinzir itu bukan babi, tapi hanya hewan liar? Sebutin kitabnya. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Karena itu kalau khinzir diharamkan, tidak otomatis berarti babi ternak pun diharamkan. Membunuh itu haram, tiba-tiba ada orang mengatakan halal. Dosa, bukan sekedar dosa, itu bisa kemudian menjadi murtad kafir. Karena langsung menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, seakan-akan menantang Allah seketika. Itu sepakat semua ulama. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Hanya interpretasi dari mana? Ulama 4 mazhab sepakat bahwa babi itu haram. Tiba-tiba ada orang di abad ini buat tafsir karangan sendiri, terus menyebut tafsir Imam Mazhab juga cuma interpretasi. Jadi setiap orang boleh bebas menafsirkan ayat Al-Quran sesuai kehendaknya sendiri. Nauzubillah min zalik. Tunggal, ada banyak jenis babi. Di luar babi ternak misalnya ada babi kerdil, babi rusa, babi hutan raksasa, ada babi semak Afrika dan lain-lain. Masing-masing jenis babi ini memiliki pola hidup, kesukaan makanan, tingkat kebersihan yang berbeda-beda. Apakah semua babi itu perlu disamakan? Itu pun tergantung pada interpretasi. Sama kayak Homer, namanya banyak, ada bir, vodka, ram, dan lain-lain. Sama aja haram. Mau babi itu dirawat dengan bersih, dikasih makanan yang bersih, tetap aja haram. Walaupun cacing pitanya di X-ray sampai nggak ada cacing pitanya babar belas, ya tetap aja haram. Assalamualaikum ikhwan filah. Pada video kali ini kita akan membahas video Ade Armando yang membela Lina Mukhrejeh dan menyebut bahwa babi itu nggak haram. Dan di akhir video nanti kita akan menanggapinya. Berikut adalah videonya. Pertama, soal pelarangan makan babi itu sendiri. Saya tahu bahwa mayoritas umat Islam di dunia percaya babi itu haram dimakan. Memang ada perdebatan tentang apakah yang dilarang hanyalah daging babi atau juga seluruh bagian tubuh babi. Tapi terlepas dari itu, saya tahu mayoritas umat Islam percaya babi itu haram. Namun setelah mengatakan itu, kita juga harus tahu bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. Salah satu interpretasi bilang bahwa yang diharamkan adalah binatang bernama khinzir. Kata khinzir itulah yang digunakan dalam Al-Quran. Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Khinzir adalah hewan liar yang hidup di gurun Arab di masa Nabi Muhammad hidup dulu. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Karena itu kalau khinzir diharamkan, tidak otomatis berarti babi ternak pun diharamkan. Tolong dicatat, saya tidak sedang mempromosikan makan babi ya. Saya tidak makan babi. Tapi ingin saya tekankan, melarang makan babi di saat ini adalah hasil interpretasi juga. Dan kalau ada muslim yang percaya babi ternak itu halal, itu adalah hak sepenuhnya dia. Babi itu tidak tunggal, ada banyak jenis babi. Di luar babi ternak misalnya ada babi kerdil, babi rusa, babi hutan raksasa, ada babi semak Afrika dan lain-lain. Masing-masing jenis babi ini memiliki pola hidup, kesukaan makanan, tingkat kebersihan yang berbeda-beda. Apakah semua babi itu perlu disamakan? Itu pun tergantung pada interpretasi. Oke, Ikhwan Filah, itulah dia videonya. Dan yang pertama, pertanyaannya, ulama mana yang mengharamkan dagingnya saja? Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla menyebut, keharaman seluruh anggota tubuh babi ini ijma. Jadi ulama udah sepakat tentang hal ini. Berikutnya, ya nggak semua umat Islam percaya babi haram. Itu benar. Yang nggak percaya itu ya orang munafik, orang liberal yang ngaku beriman.
Terus tafsir mana yang menyebutkan bahwa khinzir itu bukan babi, tapi hanya hewan liar? Sebutin kitabnya, apa ada ulama tafsir yang menyebut kayak gitu? Ya, mereka ini nggak bisa nyebutin sumbernya, ulamanya namanya siapa, kitabnya itu kitab yang dipakai kitab apa, karena mereka ini cuman buat tafsir karang-karangan aja. Jadi tafsir yang dipakai itu ya tafsirnya orang-orang liberal di abad ini. Oke, Ikhwan Filah, dia menyebut ini interpretasi. Pertanyaannya, interpretasi dari mana? Ulama empat mazhab sepakat bahwa babi itu haram. Tiba-tiba ada orang di abad ini buat tafsir karangan sendiri, terus menyebut tafsir imam mazhab juga cuman interpretasi. Jadi setiap orang boleh bebas menafsirkan ayat Al-Quran sesuai kehendaknya sendiri. Nauzubillah min zalik. Oke, Ikhwan Filah, poin selanjutnya. Emangnya di zaman Rasulullah gak ada babi? Di zaman tabi'in gak ada babi emangnya? Ya pasti adalah. Babi itu udah jadi makanan biasa bagi orang Arab jahiliyah dan udah diternak. Makanya dulu ada mbak-mbak yang menyebut bahwa babi itu haram karena banyak minum. Karena Arab itu gurun. Agama Abrahamik seperti Yahudi dan Islam mengharamkan babi karena itu. Padahal pendapatnya mbak-mbak ini juga salah. Karena Allah mengharamkan babi itu hak prerogatifnya Allah. Mau di gurun kek, mau di tropis kek, ya tetap haram. Mau ada cacing pitanya apa enggak, ya tetap haram. Karena keharaman babi itu sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Dan si Ade Armando ini menyebut babi kan jenisnya banyak. Ya mau babi hutan, mau babi ternak, mau babi rusa, sama aja haram. Sama kayak Homer, namanya banyak, ada bir, vodka, ram, dan lain-lain. Sama aja haram. Mau babi itu dirawat dengan bersih, dikasih makanan yang bersih, tetap aja haram. Walaupun cacing pitanya di X-ray sampai nggak ada cacing pitanya babar belas, ya tetap aja haram. Babi halal itu cuman di kondisi terdesak. Misalnya tersesat di hutan, gak ada makanan kecuali babi. Nah, kalau gak makan babi, mati. Nah, ini baru halal. Ya, memang Ade Armando ini dulunya juga pernah buat kontroversi, yaitu menyebut sholat 5 waktu itu gak wajib. Sekarang, dia menyebut babi gak haram, cuman interpretasi. Ya besok-besok dia bilang puasa itu gak wajib, zakat itu gak wajib. Sampai habislah syariat agama ini diotak-atik oleh orang-orang liberal kayak Ade Armando. Makanya kita sebagai seorang muslim itu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yaitu 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. 4 imam mazhab juga termasuk ke dalam kategori itu. Jadi, Ade Armando ini orangnya aneh ya. Ada orang makan babi pakai ucapan bismillah, terus dilaporin oleh masyarakat. Terus dia membela Silina Mukhreje ini dengan menyebut babi itu nggak haram secara mutlak. Nah ini kan suatu keanehan yang dilakukan oleh orang-orang liberal di negeri ini untuk merusak agama Islam ini sedikit demi sedikit. Oke, Ikhwan Filah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.